Fenomena debat terbuka di pilkada selama ini tidak terulang lagi. Begitu juga kampanye calon kepala daerah bakal lenyap tak tersisa. Sebab secara matematis hanya tersisa PDIP peraih suara 16% yang menolak wacana pilkada melalui DPRD. 6 parpol lain yaitu Golkar, PKB, Gerindra, PAN, Partai Nasdem, serta Demokrat masuk dalam satu keranjang pendukung pilkada lewat DPRD. Adapun PKS setuju pilkada lewat DPRD hanya terjadi di tingkat kabupaten. DPR RI merencanakan pembahasan revisi paket undang-undang politik termasuk undang-undang pilkada selepas Idul Fitri 2006. Revisi undang-undang yang masuk dalam prolegnas prioritas 2025-2026 memicu kontroversi. Publik menolak dalih efisiensi anggaran sebagai alasan mencabut hak konstitusional rakyat dalam memilih pemimpin secara langsung. Biaya demokrasi merupakan investasi untuk menjaga legitimasi maupun akuntabilitas kepemimpinan. Sejarah membuktikan pilkada lewat DPRD melahirkan praktek korupsi sistemik, politik transaksional serta lemahnya akuntabilitas kepala daerah. Penolakan paling keras datang dari Gen Z, seperti terekam dalam survei lingkaran survei Indonesia LSI Denny CA. Sebanyak 84% respon Gen Z menolak pilkada tidak langsung. Angka ini menjadi yang tertinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Pada kelompok milenial usia 28 hingga 43 tahun sebanyak 71% menolak. Generasi X 60% menolak dan kelompok baby boomer sebesar 63%. Ada kekhawatiran pilkada tidak langsung yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi hanya sasaran antara. Target sesungguhnya adalah penghapusan pilpres secara langsung. Semua sudah hancur, tinggal merusak konstitusi doang. Kalau rusak undang-undang dasar kita, maka seluruhnya sudah totally orde baru ini. Soal pemilu daerah dan nasional itu mau diabaikan karena keinginan Pak Prabowo adalah pemilu perwakilan untuk kepala daerah. Ujungnya nanti presiden dipilih MPR. Kalau undang-undang dasar kita kembali ke naskah awal, maka pemilihan presiden akan melalui MPR, melalui elit, akan sangat mudah dimanipulasi, termasuk permainan korupsi di sana, karena cukup memenangkan 50% plus 1 dari 711 orang. Sudah jadi presiden. Kalau dia bisa menguasai lebih, ya gampang sekali jadi presiden. Nah kebetulan koalisi sangat dominan kan, jadi gampang. Dan ini tidak hanya menguntungkan Pak Prabowo, tapi menguntungkan Pak Jokowi dan keluarganya juga. Karena akan mudah mereka mengendalikan. Bahkan Pak Jokowi boleh dipilih kembali tuh. Karena kan bisa dipilih terus-menerus itu. Karena sudah pernah dipraktekkan di era Soeharto.